Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video ini kita kembali akan membahas perkembangan saham gua. Alhamdulillah gue bisa upload lagi minggu ini. Di minggu ini saham gua turun 200 ribuan. Ya begitulah dividen investor, sahamnya naik turun. Tapi tipis-tipis aja guys, naik tipis, turun tipis. Kali ini kita akan bahas saham perbankan, BBRI sama BMRI. Kebetulan ada yang nanya kenapa gua nggak pegang saham itu. Mudah-mudahan pendapat gue bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam berinvestasi. Sekarang kita akan bahas dulu perkembangan sahamnya. Ini gue rekam hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 guys. Jumat kemarin IHSG turun sangat tipis, sekarang 7.227, turun dari 7.241. Asingnya jualan 401 miliar, tapi karena IHSG sekarang penggeraknya dipengaruhi oleh asing dan grup Barito, jadi IHSG nggak kemana-mana guys. Minggu ini Barito rebound soalnya. Hampir semua, cuma saham cuan aja yang nggak cuan minggu ini. Gue jadi ada feeling Pak Prayogo Pangestu akan ngejar gelar orang terkaya nomor 1 di dunia guys. Tapi nggak tahu, gue sih nggak berani masuk ke sahamnya. Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin nggak Pak Prayogo Pangestu jadi orang nomor 1 dunia guys, terkaya nomor 1 di dunia. Kalau dilihat dari sejarah, orang Meksiko pernah ada yang jadi nomor 1, orang India pernah ada. Jadi orang Indonesia pun kayaknya bisa, karena negaranya nggak jauh berbeda banget guys, Meksiko sama India. BJBR turun ke 1185, turun dari 1205 guys. Bandarnya taking profit ini berarti. Kalau kita santai-santai aja karena kinerja BJBR baik-baik aja guys. Dividennya juga gue optimis di atas 100 lah. Demas 162, turun 1 poin. Di situ-situ aja Demas, saham favorit para dividen investor ini guys. Saham-saham dari grup Sinarmas yang lain beberapa ada yang naik ya. Kita lihat aja apakah Demas juga akan naik. Tapi momentumnya sih nggak terlihat ya, belum kelihatan ya. Mungkin nunggu Ion Mall beroperasi di sana atau kabar ekspansi lahan guys. Kalau ada dua informasi itu mungkin sahamnya akan naik. Kemudian Hexa naik ke 5.925, naik 150 poin. Biasanya saham ini naiknya agak panjang guys. Mungkin 1 bulan sebelum bagi dividen baru berhenti naiknya. Mudah-mudahan aja kayak gitu. Kalau skenario-nya kayak gitu, beli di sekarang-sekarang itu Hexa oke banget guys. LPPF turun ke 2050 dari 2220, turunnya sekitar 170 poin guys. Kalau minggu lalu untung 45.000 guys karena gue punya 3 lot, tapi gue nggak jual karena ya gue nggak tahu LPPF mau naik apa turun. Dan menurut gue 2.500 pun LPPF itu murah guys, jadi gue nggak akan jual walaupun harganya sekarang lagi turun terus guys. MPMX turun 15 poin dari minggu lalu, sekarang 1055. Gue biasa beli kalau harga MPMX turun ke 1000 guys. Tapi nggak tahu ini apakah akan ke situ lagi harganya atau enggak. Saat ini gue nggak ada rencana nambah posisi di saham ini. Selanjutnya PTBA 2620, turun 20 poin dari minggu lalu. Masih jadi saham pilihan gue di harga sekarang. Jadi mungkin kalau gue ada dana lagi gue akan beli PTBA guys. Kalau untuk saham yang gue belum punya, sekarang masih pantau Tugu dan PBSA sama kayak minggu lalu. Kita lihat aja apa gue akan beli sahamnya minggu depan atau enggak. Atau gue beli PTBA lagi. Atau bahkan ada saham yang tiba-tiba menarik guys. Ini porto gue tidak ada perubahan dari jumlah lot. Karena gue nggak ada top up dan pembagian dividen. Floating profit 3 juta. Oke, intermezzo dulu. Buat yang butuh privat course tentang investasi saham yang masih karyawan bisa invest cuma 1 juta sampai 5 juta rupiah per bulan. Nggak ada waktu buat pantau harga. Boleh kontak aja di 0812-8817-8730. Kita akan belajar tentang investasi di pasar modal. Atau buat teman-teman yang mulai putus asa karena portonya merah, minus puluhan juta, boleh juga WA kita guys. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan kenapa nggak pegang saham BBRI dan BMRI. BBRI dan BMRI adalah salah 2 saham perusahaan perbankan terbaik selain BBCA dan BBNI guys. Sudah tidak diragukan lagi kalau mereka adalah wonderful company. Hampir semua reksadana saham pegang saham ini guys, kecuali reksadana saham syariah ya guys. Dan kalau lihat kinerjanya 1 tahun terakhir, BMRI ini naik 36,6% dari tanggal 20 Januari 2003 sampai 20 Januari 2024. Dividennya itu setahun belakangan ini 529. BBRI naik 26,1%, dividennya 315 per lembar saham setahun ini. Dua saham ini kinerjanya jauh lebih bagus daripada portofolio gue guys.
Lalu alasan kenapa gua nggak pegang BBRI dan Mandiri ada dua. Yang pertama, karena gua nggak bisa menebak harga saham BBRI akan naik 26% dan BMRI itu naik 36% guys. Sama kayak gua nggak bisa nebak harga saham grup Barito, AMMN, dan lain-lain akan naik sampai berapa dan sampai kapan naiknya, itu gua nggak tahu. Kalau gua tahu, pasti gua akan jual semua saham gua. Gua beli BMRI aja guys. BBRI nggak usah dibeli karena bagus BMRI hasilnya, beda 10%. 1 tahun lalu kita nggak tahu kalau BMRI akan menjadi pemenang dari 4 perbankan besar itu. Biasanya BBRI dan BBCA dulu pilihannya antara dua itu. BMRI yang ketiga, lalu BBNI guys. Cuma ini ternyata BMRI yang paling bagus kinerjanya. Yang kedua, target gua tahun 2023 itu adalah punya dividen 10 juta guys. Dengan modal yang gua punya, kalau belinya BBRI dan BMRI, dividen 10 juta itu nggak akan didapat. Memang kalau kita total dengan kenaikan harga saham, lebih untung pegang BBRI dan BMRI. Tapi balik lagi, memprediksi kenaikan harga saham itu jauh lebih sulit daripada memprediksi dividen guys. Orang yang mengatur harga saham itu bersembunyi di balik bayang-bayang, sedangkan orang yang mengatur dividen tampak jelas di depan mata. Jadi gue fokus aja ke dividen yield yang besar dan rutin. Tapi gue bukannya anti sama BBRI atau BMRI, cuma bagi gue harganya kemahalan. Belakangan ini saham-saham yang gue beli itu dividen yieldnya di atas 10% guys. BBRI dan BMRI itu nggak nyampe 10% dividennya. Nah ini trading plan gue buat BBRI dan BMRI. Gue baru boleh beli BBRI di harga 3.640. BBRI sekarang 5.800, jadi gue nggak bisa beli sahamnya. Kalau BMRI boleh gue beli di 6.800. Karena sekarang harganya 6.525, ini boleh dibeli guys. Tapi karena ada saham lain yang yieldnya lebih bagus dari BMRI, jadi gue nggak beli juga tetap. Ini bukan berarti keputusan gue yang terbaik. Terbukti kalau kita pegang BMRI, kinerja investasi gue itu kalah guys. Emang investasi itu adalah seni. Jadi kita harus melakukan analisa sendiri. Beli juga butuh keyakinan, butuh conviction. Bisa aja kita tahun lalu beli BMRI, tapi pas naik 5% udah keburu kita jual, terus beli ASII dan malah turun harganya guys. Oke gitu aja video gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.